Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Syifa Nur Febriani, biasa dipanggil Syifa. Pada video ini, aku mau sharing mengenai 7 kebiasaan remaja yang paling efektif. Berdasarkan buku yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective Teens yang ditulis oleh Sean Covey, 7 kebiasaan remaja yang paling efektif ini diantaranya adalah kebiasaan yang pertama yaitu jadilah proaktif. Kebiasaan yang kedua yaitu merujuk pada tujuan akhir atau mulailah mengingat-ingat tujuan akhirmu. Kebiasaan yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Kebiasaan yang keempat yaitu berpikir menang atau menang. Kebiasaan yang kelima yaitu berusahalah untuk memahami terlebih dahulu baru dipahami. Kebiasaan yang keenam, wujudkan sinergi. Kebiasaan yang ketujuh yaitu asahlah gergajimu. Ketujuh kebiasaan yang paling efektif bagi remaja ini perlu untuk kita sebagai seorang mahasiswa. Mengapa demikian? Alasannya karena ketujuh kebiasaan ini dapat membantu kita untuk menghadapi dan menjalani kehidupan nyata ini. Selain itu, 7 kebiasaan ini dapat membantu kita untuk senantiasa meraih kehidupan yang bahagia dan meraih kesuksesan. Lebih jelasnya mengenai alasan mengapa ketujuh kebiasaan ini perlu bagi kita sebagai seorang mahasiswa, yuk kita simak penjelasannya satu persatu. Kebiasaan yang pertama, yaitu jadilah proaktif. Seorang yang memiliki sikap proaktif selalu berpikir sebelum bereaksi. Mereka selalu memikirkan semua hal yang akan mereka lakukan, apakah hal tersebut baik atau buruk, dan bagaimana dampaknya, apakah berdampak baik atau justru malah sebaliknya. Orang yang memiliki sikap proaktif juga senantiasa bertanggung jawab atas semua perilaku yang mereka lakukan, baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Kebiasaan yang pertama ini perlu bagi kita sebagai seorang mahasiswa karena kebiasaan ini dapat melatih kita untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan dan melatih kita untuk selalu memikirkan hal yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan hal tersebut. Sehingga nantinya kita tidak akan melakukan hal yang dirasa tidak bermanfaat bagi kita. Kebiasaan yang kedua yaitu merujuk pada tujuan akhir atau mulailah mengingat-ingat tujuan akhirmu. Kebiasaan ini berarti mengenai mengembangkan gambaran yang jelas mengenai arah hidup kita. Intinya, kebiasaan ini tentang memutuskan apa nilai-nilai kita dan menetapkan sasaran-sasaran hidup kita. Jika hal tersebut sudah diputuskan dan ditetapkan, maka kesuksesan akan semakin dekat dengan kita. Maka dari itu, kebiasaan ini penting bagi kita sebagai seorang mahasiswa. Kebiasaan yang ketiga yaitu dahulukan yang utama. Kebiasaan ini mengenai belajar menentukan prioritas dan mengatur waktu sehingga yang penting didahulukan. Selain itu, kebiasaan ini juga belajar tentang mengatasi ketakutan dan bertahan pada saat-saat sulit. Kebiasaan ini penting bagi kita sebagai seorang mahasiswa karena dengan memiliki kebiasaan seperti ini kita akan terlatih untuk mengatur waktu dan membagi waktu antara kuliah, belajar dan mengerjakan tugas, organisasi, refreshing, main game dan nonton film. Pokoknya semuanya dengan kebiasaan ini perlahan-lahan akan teratur dengan baik. Kemudian, jika kebiasaan ketiga ini terus kita terapkan, maka lama-kelamaan kita dapat terlatih untuk mendahulukan hal-hal yang penting dan mengesampingkan hal-hal yang tidak penting. Dengan begitu, kesuksesan akan semakin dekat dengan kita. Yaitu berpikir menang atau menang. Kebiasaan ini mengenai cara berpikir yang mengatakan bahwa saya bisa menang dan kamu pun bisa menang.
bukan salah satunya, melainkan keduanya sama-sama menang. Intinya, kebiasaan ini mengenai saling support, saling bantu dalam hal meraih kesuksesan. Kebiasaan ini sangat penting bagi kita karena kebiasaan ini melatih kita untuk tidak menjadi egois dengan menjadi pintar sendirian ataupun menang sendirian. Justru kebiasaan ini melatih kita untuk saling membantu, misalnya dalam hal belajar, berbagi ilmu, dan berjuang bersama dalam meraih sebuah kesuksesan. Kebiasaan yang kelima yaitu berusahalah untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Dengan kata lain, mendengarkan terlebih dahulu, baru kita yang berbicara. Kebiasaan ini belajar mengenai memahami orang lain terlebih dahulu sebelum kita yang dipahami, yaitu dengan cara memandang segala sesuatu menurut lawan bicaramu sebelum kita memberikan pandangan. Jika kita bisa melakukan kebiasaan ini, maka kita akan menjadi seseorang yang pengertian dan mudah memahami orang lain. Setelah memahami orang lain, barulah kita yang minta untuk dipahami. Dalam usaha meminta untuk dipahami, ada satu hal yang penting, yaitu memberikan umpan balik. Dalam memberikan umpan balik, ada dua hal yang perlu diingat. Yang pertama, yaitu tanyakan pada diri sendiri, apakah umpan balik ini benar-benar menolong orang lain dengan tulus atau hanya ingin memperbaikinya. Jika motif kamu tidak benar-benar menolong orang lain dengan tulus, maka ini bukanlah waktu yang tepat untuk memberikan umpan balik. Yang kedua, yaitu sampaikanlah pesan-pesan saya ketimbang kamu. Dengan kata lain, memberikan umpan balik dengan kata ganti orang pertama. Contohnya seperti, saya rasa kamu egois belakangan ini, atau saya prihatin dengan kamu yang tidak sabaran. Janganlah kamu memberikan pesan-pesan kamu seperti, kamu ini egois, kamu ini pemarah, karena itu lebih terlihat mengancam dan seolah-olah kamu mencap mereka. Kebiasaan kelima ini sangat perlu bagi kita sebagai seorang mahasiswa, karena kebiasaan ini melatih kita untuk saling menghargai dan saling memahami satu sama lain. Kebiasaan ini juga mampu membawa kita pada hubungan yang baik, karena itu tadi kita saling memahami dan saling menghargai orang lain. Dengan begitu, kita akan menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Kebiasaan yang keenam yaitu wujudkan sinergi. Apa itu sinergi? Sinergi adalah upah atau feedback yang kita terima setelah mahir dalam kebiasaan lainnya. Sinergi juga berarti belajar tentang memanfaatkan perbedaan. Memanfaatkan perbedaan di sini yaitu memandang perbedaan sebagai keuntungan bukan sebagai kelemahan. Sinergi juga berarti bekerja sama, menemukan cara-cara yang baru untuk lebih baik, dan keterbukaan pikiran. Dalam mewujudkan sinergi, ada 5 langkah sederhana atau yang disebut dengan rencana tindakan. Yang pertama yaitu definisikanlah masalah atau peluang. Yang kedua yaitu jalan saya atau berusaha untuk memahami ide-ide orang lain. Yang ketiga, jalan mereka yaitu berusaha dipahami dengan mengutarakan ide. Yang keempat, urun rembuk yaitu mencari kemungkinan dan ide-ide baru. Yang kelima, jalan tinggi yaitu cara atau solusi yang terbaik. Kebiasaan 6 ini penting bagi kita sebagai seorang mahasiswa agar lebih bisa terbuka pikirannya dalam segala hal
Melatih juga kerjasama kita, serta melatih diri untuk bisa lebih baik lagi ke depannya agar hidup kita lebih bahagia dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Kebiasaan yang ketujuh yaitu asahlah gergajimu. Kebiasaan ini mengenai menjaga ketajaman diri agar bisa menangani hidup dengan lebih baik. Kebiasaan ini juga berarti secara berkala memperbarui dan menguatkan 4 dimensi kehidupan kunci, yaitu tubuh, otak, hati, dan jiwa. Lalu, bagaimana cara merawatnya? Cara merawat tubuh bisa dilakukan dengan olahraga, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan rileks. Cara merawat otak bisa dilakukan dengan membaca, mendidik, belajar keterampilan-keterampilan baru, dan lain-lain. Cara merawat hati bisa dilakukan dengan membangun hubungan-hubungan yang baik dengan orang lain. Cara merawat jiwa yaitu bisa dilakukan dengan melaksanakan ibadah, berdoa, mendengarkan musik yang membangun semangat, merenung, dan lain-lain. Kebiasaan 7 ini sangat penting bagi kita karena agar kita terlatih untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang kita alami. Nah, itulah alasan-alasan mengapa 7 kebiasaan yang Sean Covey tulis dalam bukunya sangat penting bagi kita. Intinya, 7 kebiasaan tersebut penting bagi kita karena kebiasaan itu dapat membantu kita dalam menjalani kehidupan agar lebih baik lagi ke depannya, lebih bahagia, dan senantiasa perlahan-lahan kita dapat meraih sebuah kesuksesan yang kita impikan. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.